Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3 SD Negeri 1 Kaligondang dengan materi perilaku terpuji bagian yang pertama, pembelajaran yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melanjutkan pembelajaran pada hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, meyakini, memahami, menunjukkan, serta mencontohkan perilaku tawadu, ikhlas, dan mohon pertolongan sebagai cerminan dari iman. Dan yang kedua, memahami hadis yang terkait dengan perilaku mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Lalu, Ibu akan memaparkan peta konsep dengan materi perilaku terpuji. Yang pertama ada pengertian tanggung jawab. Pengertian tanggung jawab itu kita mempelajari dua materi. Yang pertama pengertian tanggung jawab tersendiri, yang kedua bentuk-bentuk tanggung jawab. Lalu yang kedua perilaku tawadu dengan materi yang pertama pengertian tawadu itu sendiri, yang kedua ciri sikap tawadu. Dan untuk pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari perilaku peduli, pengertian sikap mandiri dan hadisnya, pengertian percaya diri, pengertian ikhlas, pengertian mohon pertolongan, dan dengan hadisnya. Ya, kita mulai materi yang pertama yaitu yang A, perilaku tanggung jawab. Kita harus mengetahui makna dari tanggung jawab. Tanggung jawab adalah bagian dari ajaran Islam yang disebut mas'uliyah. Tanggung jawab artinya ialah bahwa setiap manusia, apapun statusnya, pertama harus bertanya kepada dirinya sendiri apa yang mendorongnya dalam berperilaku, bertutur kata, dan merencanakan sesuatu. Apakah perilaku itu berlandaskan akal sehat dan ketakwaan, atau malah dipicu oleh pemujaan diri, hawa nafsu, dan ambisi pribadi? Jika manusia dapat menenteramkan hati nuraninya, maka dia pasti bisa bertanggung jawab kepada yang lain. Jadi, tanggung jawab itu ada pada diri kita masing-masing. Tapi bagaimana seseorang itu dapat melaksanakan tanggung jawab sesuai apa yang dia lakukan. Jadi setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang ia lakukan terhadap Allah SWT. Berikut ini adalah hadis yang menjelaskan tentang sikap tanggung jawab, yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa setiap manusia adalah pemimpin dan mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang dipimpinnya. Di akhirat nanti manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang mereka lakukan. Jadi pertanggungjawaban itu berupa ketika kita di akhirat nanti kita akan dihisab amal perbuatan kita. Apakah kita menjadi seseorang yang bertanggung jawab ataukah kita menjadi seseorang yang lalai, seperti itu. Dan dalam materi tanggung jawab ini terdapat bentuk-bentuk dari tanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab akan melakukan tugas atau kewajiban yang ia miliki dengan sungguh-sungguh. Sikap tanggung jawab ada beberapa bentuk, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kita harus bisa tanggung jawab terhadap Allah SWT, antara lain melaksanakan ibadah dengan melaksanakan sholat 5 waktu, mengaji, dan melakukan perintah Allah yang lainnya. Yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri, antara lain menjaga kesehatan
Dan kita sebagai seorang pelajar ataupun Bu Guru sebagai seorang guru harus bisa melakukan tanggung jawab. Contohnya kalian sebagai seorang pelajar, kalian harus giat belajar. Yang ketiga, yang C, tanggung jawab terhadap orang tua. Bagaimana sih tanggung jawab kita terhadap orang tua? Yaitu taat, patuh, dan bersikap santun kepada orang tua. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap lingkungan. Selain kita bertanggung jawab kepada Allah, diri sendiri, kepada orang tua, tetapi kita juga harus bisa bertanggung jawab terhadap di lingkungan sekitar kita, yaitu menjaga kebersihan lingkungan rumah, sekolah, dan alam sekitar. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian tawadu. Tawadu, nama lainnya yaitu rendah hati, dan dalam Islam, sikap mental yang tidak meninggikan dirinya dibanding orang lain dan tidak pula memandang orang lain lebih rendah. Jadi sikap tawadu itu artinya rendah hati dan tidak sombong atau tidak membanggakan diri sendiri. Jadi kita seorang muslim ataupun muslimah, kita harus selalu bersikap rendah hati kepada siapa saja, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Jadi orang yang memiliki sikap rendah hati itu selalu menghargai orang lain dan tidak meremehkan orang lain. Lawan dari sikap tawadu atau rendah hati adalah sikap takabur atau sombong. Berikut ini ayat yang menganjurkan agar kita bersikap tawadu, yaitu Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 215. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wafid jannahaka limanittaba'aka minal mu'minin, yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Selain kita mengetahui pengertian dari tawadu, juga ada ciri-ciri sikap tawadu. Orang yang rendah hati tidak sombong dengan kelebihan yang ia miliki. Orang yang bersikap tawadu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak berlebihan, baik dalam perhiasan, makan, dan minuman. Jadi kita itu tidak berlebihan dari segi ketika kita dalam berhias, ketika kita dalam makan maupun dalam minum. Lalu yang kedua, sopan santun dalam bertindak dan sikap. Jadi kita harus bisa melakukan perbuatan yang baik maupun bersikap dan lemah lembut kepada orang lain dengan cara sopan santun. Yang C yaitu merendahkan nada suaranya. Jadi ketika kita berbicara, kita harus mampu merendahkan nada suara, ataupun kita sedang emosi atau marah, kita harus bisa menjaga amarah kita dan merendahkan suara kita agar tidak terbawa suasana emosi. Yang keempat, gemar menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi kita harus bisa menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Jangan merasa kita lebih baik dari orang tersebut, kita menjadi sombong dan tidak mau menolong orang lain. Yang kelima itu menjauhi perbuatan sombong dan membanggakan diri. Itu perbuatan sombong itu tidak baik, dan membanggakan diri itu juga tidak baik. Jadi kita harus menghindari sikap-sikap tercela. Lalu adapun manfaat orang yang bersifat tawadu adalah sebagai berikut. Jadi kalau kita dapat bersikap tawadu atau rendah hati, itu ada manfaatnya. Yang pertama, menjaga diri dari sifat syirik kepada Allah, yaitu kita terjaga diri kita sendiri dan tidak bersifat syirik itu menyekutukan Allah. Jadi kita tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, memiliki banyak teman. Yang keempat, disayangi oleh orang tua, apalagi kedua orang tua kita. Yang kelima yaitu disayangi dan dihargai oleh semua orang.
Ya, itu materi yang hari ini Ibu bisa sampaikan, yaitu tentang tawadu dan tanggung jawab. Nanti di akhir pembelajaran bagian pertama ini, Ibu akan menampilkan video pembelajaran bagaimana sikap kita dalam bertanggung jawab. Sekian dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Bila ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan atau masih salah dalam berucap, Ibu guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan kalian dan tetap fokus belajar, dan materi perilaku terpuji dapat kalian simak kembali atau pelajari kembali di modul PAI pembelajaran yang keempat halaman 33 sampai 35. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan di pekan yang akan datang. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggung jawab. Astagfirullah, ini pasti ulahnya Ajmal. Ajmal. Ajmal sini. Ajmal tadi habis dari mana? Ajmal habis pergi main sama Nobia. Loh, hari ini kan Ajmal punya tugas siram tanaman. Tapi kan ya masih ada Kak Nun. Kalau begitu, berarti Ajmal nggak tanggung jawab dong. Tanggung jawab artinya mengerjakan setiap tugas yang diberikan kepada kita. Muslim yang baik adalah muslim yang mau bertanggung jawab pada dirinya sendiri, juga orang lain. Setiap orang punya tanggung jawabnya sendiri-sendiri, Ajmal. Setiap orang diberikan tugas tergantung kemampuannya masing-masing. Allah pun tidak membebankan suatu tugas pada kita di luar dari kemampuan kita. Contohnya, Allah memerintahkan kita sholat karena kita akan mampu mengerjakannya. Memangnya kenapa kita harus bertanggung jawab ya? Jika kita mau bertanggung jawab pada diri sendiri, kita akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Karena kita akan menjaga diri kita dari hal-hal yang buruk. Kalau manfaat kita tanggung jawab ke orang lain apa ya? Dengan kita mau bertanggung jawab pada orang lain, kita jadi akan punya banyak kepercayaan dari mereka. Mereka pun akan tenang dan nyaman berada di samping kita. Mereka juga pasti menyayangi kita. Oh gitu ya. Kalau gitu Ajmal mau jadi anak yang bertanggung jawab biar bisa disayang ayah, ibu, sama Kak Nun. Nah, kalau gitu Ajmal lanjutin siram tanamannya nih.